Oke, kelihatan ya. Oke, Bapak Ibu, kita bicara keluarga, misalnya, ya kita bicara keluarga, ya keluarga adalah bagian dari masyarakat, ya kan gitu. Artinya satuan masyarakat terkecil yang sekaligus merupakan satu kelompok terkecil dalam masyarakat. Ini tentu kalau kita bicara masyarakat, tentu ya kita akan bicara keluarga. Lalu keluarga itu apa saja? Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah, misalnya keluarga itu ya paling tidak ada bapak, ada ibu dan anak kan. Lalu di sini ada karakteristik keluarga. Keluarga terdiri dari orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan. Gitu. Ada misalnya karena dia hubungan perkawinan ataupun ada hubungan darah misalnya antara kakak dan adik dan lain sebagainya. Yang kedua, para anggota satu keluarga biasanya hidup bersama-sama dalam satu rumah dan mereka membentuk satu rumah tangga. Ini jelas. Yang karakteristik yang ketiga, keluarga itu merupakan satu kesatuan orang-orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami dan istri, bapak dan ibu, anak laki-laki dan perempuan. Ini adalah karakteristik keluarga. Lalu ini Koncatiningrat ya. Koncatiningrat membedakan 3 macam keluarga berdasarkan bentuknya. Di sini beliau membagi kepada 3. Pertama keluarga utrokal. Utrolokal ya berdasarkan adab utrokal terdiri dari keluarga inti senior dan keluarga-keluarga inti anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kedua keluarga viriolokal, ini bahasanya agak susah ya, viriolokal berdasarkan adaptasi viriolokal terdiri dari suatu keluarga inti senior dan keluarga inti dari anak laki-laki. Yang ketiga keluarga uxoriolokal yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan keluarga batin inti ataupun keluarga inti anak perempuan. Jadi sebenarnya dari beberapa fungsi keluarga itu, beberapa pengertian dari keluarga tadi, sebenarnya kita melihat sebenarnya fungsi keluarga dalam masyarakat itu apa saja kan gitu. Kita tahu bahwa tadi keluarga adalah bagian dari masyarakat, ya tentu apa sih fungsinya? Tadi sudah dijelaskan sama pemakalah bahwa fungsi keluarga itu tidak hanya sekedar pemenuhan aspeknya biologis ya, tapi lebih jauh daripada itu. Misalnya di sini dijelaskan ada fungsi biologis, ini jelas bahwa kita manusia tentu adalah makhluk yang diciptakan untuk saling mencintai kan gitu ya. Dan kata Aristoteles, kita adalah manusia itu adalah John Politikon gitu ya. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri dan kita butuh orang lain. Mungkin kita butuh pasangan gitu kan, kita butuh tetangga, kita butuh teman dan lain sebagainya. Jadi fungsi biologis ini tentu kalau kita bicara Islam misalnya bagaimana misalnya bahwa kelangsungan hidup manusia itu bisa terjamin kan gitu. Ini nanti kita bicara bagaimana maqasid syariah dapat terlaksanakan melalui fungsi biologis ini. Coba kita bayangkan misalnya kalau kemarin ada yang beranggapan bahwa nikah itu enggak penting dan lain sebagainya, ini kan bisa mengancam dari fungsi kita sebagai khalifah ya, sebagai khalifah di muka bumi. Dan ini adalah pertama bahwa fungsi biologis. Ini tidak serta-merta kita bicara kenikmatan, tapi bagaimana misalnya bicara kelangsungan kehidupan kan itu. Yang kedua ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini mungkin kita juga harus memahami secara luas bahwa ketika seorang keluarga menyatakan bergabung ataupun menyatakan ikrar setia kan artinya ada fungsi-fungsi pemeliharaan di sana. Kalau kita kaitkan dengan tadi pemateri pemakalah tadi, mungkin fungsi pemeliharaan bagaimana suami istri sama-sama saling menjaga kayak gitu, sama-sama saling memelihara pola hubungan yang baik misalnya. Kalau misalnya dia memahami itu, mungkin ketika dia meninggalkan rumah dan pergi ke pabrik, tentu dia akan menjaga
mungkin ya nama baik suami gitu kan, ataupun menjaga amanah, kepercayaan telah diberikan suami kepadanya. Begitupun nanti kita bicara misalnya bagaimana fungsi pemeliharaan ini dalam membina keluarga ataupun dalam mendidik anak-anak sehingga anak-anak tersebut bisa terpenuhi aspek kasih sayang, bisa tumbuh dan berkembang seperti itu. Karena ini perlu komitmen ya. Fungsi pemeliharaan ini jauh kita pandang ke depan, misalnya bagaimana kita bisa memberikan ataupun mendidik anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, dan memberikan contoh kepada anak-anak kita seperti itu. Yang ketiga, fungsi keluarga tentu seperti tadi telah disampaikan fungsi ekonomi kan. Fungsi ekonomi ya tentu ini bicara nafkah kan. Menarik kemudian fenomena belakangan ini, fenomena sekarang ya. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa ternyata sekarang ini perempuan itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding laki-laki. Kan gitu. Dan ini fakta, artinya mungkin nanti bisa kita survei misalnya bagaimana karyawan-karyawan pabrik misalnya kan. Ternyata mayoritas perempuan dibanding laki-laki. Nah, di sisi lain misalnya laki-laki adalah tulang punggung keluarga dan dia wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Dan ternyata misalnya sekarang terjadi di zaman modern sekarang ini ada pembalikan misalnya. Ternyata laki-lakinya yang di rumah gitu kan. Mungkin ya laki-lakinya yang di rumah yang jaga anak dan istrinya yang kerja keluar. Nah, ini juga menarik nanti untuk dikembangkan. Pada dasarnya itu tadi ya bahwa laki-laki adalah sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang selanjutnya ada yang keempat adalah fungsi keagamaan. Sebenarnya ini juga menarik tadi kalau misalnya fungsi keagamaan ini misalnya diaplikasikan dalam bagaimana tadi ya realita kehidupan masyarakat di pabrik, mungkin bisa dilakukan pendekatan fungsi keagamaan sebagai keluarga ya tentu kita bicara fungsi keagamaan di sana. Kalau kita tarik jauh misalnya ke dalam Islam ya, kita sebagai keluarga mungkin ya ini adalah madrasah awal bagi anak-anak kan ya kan. Di sini misalnya bagaimana misalnya seorang suami bisa memberikan pemahaman ataupun ya pengajaran ya kepada kayaknya masuk istri dan anak-anaknya kan gitu. Selanjutnya yang kelima ada fungsi sosial. Nah, ini kita bicara sosial ini sama tadi seperti jalan politikon yang dimaksudkan oleh Aristoteles bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Kita itu misalnya ya butuh orang lain. Kan nggak mungkin kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain kan. Berkata ya tetangga kita itu adalah kita masih butuh tetangga, kita masih butuh teman, kita masih butuh komunitas dan lain sebagainya. Fungsi sosial ini kita juga nanti memasukkan dalam konteks Islam misalnya bagaimana kita bicara hablum minan nas ya. Bagaimana kita bicara kesolehan sosial di antara masyarakat karena ini bicara bagaimana kita membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang seimbang untuk menghindari gesek-gesekan itu tadi. Jadi ini adalah ada 5 fungsi keluarga yang tentu kelimanya ini bisa dielaborasi kembali lebih luas ya gitu. Yang selanjutnya inti dari pengertian keluarga menurut Khairuddin Nasution ya. Kalau orang-orang HKI biasanya sudah kenal dengan beliau. Yang pertama adalah keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini lumrah tadi yang sudah saya jelaskan bahwa keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Bagian terkecil artinya ya keluarga adalah masyarakat itu sendiri. Dan keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang komponennya, yang isinya yang paling tidak ada ayah, ibu, dan anak gitu kan. Paling tidak walaupun nanti mungkin bisa ada nenek, ada kakek dan seterusnya. Yang kedua, hubungan sosial antara anggota keluarga relatif tetap dan berdasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan adopsi. Ini kata Khairuddin ya, ini namanya hubungan sosial sangat kecil kemungkinan ya, artinya
hubungan sosial antar keluarga itu terjadi gesekan-gesekan ataupun fluktuatif gitu kan. Ya makanya dikatakan hubungannya adalah relatif dekat. Karena itu tadi, mungkin bagaimana hubungan antara saudara, kita dengan saudara gitu kan. Lalu antara hubungan dengan pasangan ataupun hubungan dengan anak. Yang selanjutnya, hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana kasih dan sayang dan rasa tanggung jawab. Ini jelas bagaimana misalnya hubungan antar ayah dan anak, antar ayah dan istri, istri dan anak. Ini ya pasti dibumbui dengan rasa kasih sayang dan tentu ini menjadi tanggung jawab ya. Jadi hubungan ini nggak cuma sekedar hubungan sosial biasa, tapi akan yang namanya keluarga ya, kita mungkin punya anak ya, anak ini harus bagaimana caranya kebutuhannya terpenuhi, gizinya terpenuhi, lalu pendidikannya terpenuhi, kenyamanan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi keluarga ialah merawat, memelihara dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Ya tentu ini bagaimana kita misalnya mengajarkan anak. Kalau tadi bicara misalnya Mas Ulin misalnya ketika orang-orang bekerja pabrik lalu abai terhadap memberikan pendidikan yang memadai terhadap anak-anaknya. Ya memang itu faktanya. Tapi kalau kita bicara keluarga dari pandangan Khairuddin Nasution, bahwa ya keluarga wajib melindungi anak dalam rangka sosialisasinya, dan perlu garis bawahi juga bahwa anak itu juga perlu sosialisasi. Kadang-kadang nggak sedikit orang yang terlalu protektif yang berlebihan terhadap anaknya dengan membatasi kegiatan sosialisasinya, justru bahwa itu berdampak negatif terhadap mental si anak. Karena ada juga misalnya 1-2 keluarga itu terlalu ini nggak boleh, itu nggak boleh, sehingga ya anak tadi berpikirnya ya kok apa-apa nggak boleh kan itu kan. Seharusnya bagaimana kita mengarahkan ya itu kan. Mungkin salah satu dengan cara dia bersekolah, mungkin ataupun dengan cara dia bermain, atau dengan cara dia pergi ke masjid untuk mengaji, yang itu adalah bentuk sosialisasi bagi anak. Yang selanjutnya ada ciri-ciri umum keluarga. Pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan ya, ataupun hubungan sedarah ya, bentuk perkawinan atau susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara. Ciri yang ketiga, suatu sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan. Ini tadi bicara bicara keluarga ya. Yang keempat, ketentuan-ketentuan ekonomi yang dibentuk ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggota kelompok mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Tentu ketika orang berkeluarga, ya orientasinya kan tentu akan memiliki keturunan kan, seperti itu. Dan jangan sampai nanti ketika ada diamanahi keturunan ternyata nggak mau mengemban tanggung jawab untuk membesarkan anak. Yang kelima adalah merupakan tempat tinggal bersama, rumah atau rumah tangga yang walau bagaimanapun tidak mungkin terpisah terhadap kelompok-kelompok keluarga. Ini adalah ciri-ciri umum dari keluarga. Lalu ciri-ciri khusus ya, ini menurut balik lagi kepada Prof. Khairuddin Nasution, ada kebersamaan. Tentu kalau bicara keluarga yang tadi ada intinya adalah ayah, ibu, dan anak ya harus bersama kan itu kan. Kalau misalnya dianggap bersama ya bagaimana dikatakan keluarga kan itu. Dalam artian ya bersama dalam satu ikatan batin dan mungkinnya bersama dalam satu rumah dan sebagainya. Yang kedua adalah dasar-dasar emosional yang terbangun antar satu sama dengan yang lain. Lalu pengaruh perkembangan, lalu ukuran yang terbatas, posisi inti dalam struktur sosial, tanggung jawab para anggota, dan aturan kemasyarakatan. Tentu kita bicara bahwa keluarga adalah tadi hal terkecil dari masyarakat dan tidak luput dari aturan dari masyarakat itu sendiri, gitu kan. Kita tadi hidup kan nggak bisa sendiri,
Dan ada aturan-aturan yang mengikat, namanya kalau misalnya di masyarakat mungkin kita bicara misalnya norma-norma sosial ataupun hukum adat yang melekat pada setiap masyarakat. Oke, ini saya tambahkan sedikit terkait sebentar. Oke, lalu keluarga dalam analogi organik Herbert Spencer. Ini kita bicara bagaimana misalnya keluarga dalam pandangan Spencer, lalu Durkheim dan Max Weber gitu kan. Tadi kita udah, karena ini kan bicara keluarga merupakan bicara apa? Kita bicara sosiologi ya. Karena sosiologi itu bisa kita lihat dari aspek keluarga, dari aspek hukum dan lain sebagainya. Lalu di sini misalnya Spencer ya, Spencer itu menganalogikan pendekatan analogi organik dalam memahami keluarga, yang memahami masyarakat seperti, jadi Spencer ini memahami masyarakat itu seperti tubuh manusia gitu ya. Analogi organik di mana antar bagian berhubungan secara fungsional dengan bagian yang lainnya. Jadi bagi Spencer ya itu tadi, kita misalnya dia menganalogikan bahwa masyarakat, bahwa masyarakat kita ya, masyarakat itu bagian seperti tubuh. Artinya nggak mungkin dia terpisah fungsi satu sama lainnya. Misalnya bagaimana keterkaitan antara organ-organ tubuh misalnya antara tangan dan mulut dan sebagainya. Jadi dalam pandangan Spencer, masyarakat sebagai tubuh organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang mempunyai ikatan satu sama lain atau bersifat organis ya. Jadi ya masyarakat itu ya nggak mungkin berdiri sendiri gitu ya. Tapi ya dia bagian yang berjalan terstruktur dan terorganisir dengan baik, itu kira-kira. Jadi menurut Spencer, objek utama sosiologi dalam keluarga ada politik, agama, kontrol sosial, dan industri. Jadi dalam memahami upaya keluarga dengan menggunakan pendekatan analogi Spencer ini, di mana Spencer menggambarkan keluarga sebagai sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang tua dan anak. Jadi dalam hubungan keluarga memiliki sifat yang dinamis antara satu dengan yang lainnya, dan tentu dalam konteks keluarga ini juga mereka menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kesatuan dalam keluarga. Ini yang dimaksud oleh Spencer bahwa keluarga itu juga bagian udah ada tugasnya masing-masing. Jika salah satunya terganggu, gitu kan, maka proses perjalanan hidup keluarga juga akan terganggu untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu tertentu. Karena bagi Spencer ya keluarga itu ibaratkan tadi analogi tubuh. Kalau misalnya kita bicara tubuh, kalau misalnya kakinya sakit ya tentu semuanya akan terganggu. Sama dengan keluarga, misalnya bagaimana disebutkan ada ayah, ibu, dan anak. Kalau salah satu dari keluarga itu misalnya bermasalah, ya tentu semuanya akan pusing, bahasanya kan seperti itu. Nggak mungkin misalnya ketika anaknya bermasalah, bapaknya malah senang, kan nggak mungkin. Karena pasti sedikit banyaknya akan terbebani. Yang kedua, misalnya bagaimana pandangan David Emil Durkheim terkait masyarakat, terkait keluarga gitu ya. Jadi pertama Durkheim dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer ya, yang mengungkapkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dapat dibedakan. Jadi kira-kira ini Spencer ini si Durkheim ini ada call kodimnya gitu kira-kira. Awalnya dia ya itu tadi, dia juga terpengaruh dengan gagasan-gagasan Spencer tadi terkait bahwa masyarakat ataupun keluarga adalah dianalogikan sebagai satu tubuh yang dimana yaitu dia bergerak ya terorganisir, dan apabila satu misalnya terganggu maka masyarakat itu akan terganggu gitu ya. Lalu kemudian Durkheim menggunakan suatu perspektif dalam memahami fungsionalisme masyarakat. Nah, ini adalah gagasan dari Durkheim dan beliau adalah pencetus dari teori fungsionalisme ya, di mana Durkheim mengemukakan perspektif dalam memahami fungsionalisme masyarakat. Dalam gagasannya teori fungsionalisme dijelaskan bahwa secara teknis gitu ya, masyarakat dapat dijadikan sebagai sistem analisis sosial
dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian struktur yang dalam masyarakat ini memiliki peran dan fungsi saling bekerjasama dan saling mendukung sehingga masyarakat terus berjalan. Dan ini teori sosiologi, teori sosiologi dari fungsionalisme teori ini ya sangat banyak karena sangat banyak digunakan ya, karena memang ini relevan misalnya dengan gagasan Durkheim terkait misalnya bagaimana fungsi-fungsi sosial di masyarakat itu dapat berjalan kan. Lalu selanjutnya dalam konteks keluarga dari sudut pandang dari Durkheim merupakan penekanan pada pemenuhan tugas dan fungsi psikososial, di mana kehidupan timbal balik dalam pembentukan keluarga, hubungan dan pengaruh timbal balik berbagai sosial yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam keluarga, dari kehidupan dan sistem institusi sosial dengan individu dan sebaliknya. Di sini Durkheim mengatakan bahwa masyarakat sebagai realitas yang tidak dapat diragukan eksistensinya. Jadi intinya bahwa Durkheim mencoba mengatakan bahwa masyarakat itu ada fungsinya masing-masing. Jadi nggak mungkin misalnya masyarakat itu berjalan dengan tanpa secara kebetulan ya. Tapi ada fungsi-fungsi sosial yang di dalamnya. Misalnya kita bicara di masyarakat misalnya. Ada dalam masyarakat itu kan setiap orang itu punya perannya masing-masing gitu ya. Bagaimana misalnya tokoh adat, misalnya bagaimana misalnya pemuka-pemuka agama, lalu bagaimana cendekiawan, dan mereka ini ada fungsinya masing-masing dan nggak mungkin disamaratakan misalnya antara yang satu dengan yang lainnya. Kenapa bagi Durkheim ya itu ada fungsinya masing-masing dan fungsinya masing-masing itu sifatnya adalah saling melengkapi. Jadi apabila misalnya satu terganggu gitu kan, kalau tadi misalnya Spencer menganalogikan seperti tubuh, dan kalau misalnya Durkheim itu dengan fungsi-fungsinya, apabila salah satu terganggu, maka ya terganggu juga misalnya hubungan sistem-sistem sosial di dalam masyarakat. Kita tahu misalnya dalam konteks sosiologi, kita bicara sosiologi kan kita bicara masyarakat ya, bagaimana masyarakat itu hidup, bagaimana masyarakat itu bergaul, berkomunikasi, misalnya asosiatif, misalnya pola komunikasi asosiatif dan disasosiatif seperti itu. Jadi begitu teman-teman pemaparan singkat ya terkait masyarakat, dan ini teori-teori ini mungkin nanti bisa teman-teman jadikan misalnya bagaimana tadi teori Spencer, teorinya Emil Durkheim terkait keluarga. Di sini ada kesimpulannya. Jadi coba saya bacakan sedikit. Keluarga adalah unit sosial atau kelompok sosial terkecil. Tadi yang kita jelaskan bahwa kita bicara masyarakat, lalu keluarga adalah bagian dari masyarakat itu dan merupakan unit terkecil dari masyarakat adalah keluarga, di mana minimal ada terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini ada sosiologi keluarga, oke, next. Objek kajian sosiologi, tadi terdiri 4, pola hubungan dalam keluarga. Ini mungkin nanti ini juga bisa menjadi keyword bagi teman-teman ketika mencoba mengembangkan. Tadi sebenarnya seperti tadi pemakalah. Misalnya mungkin pola-pola ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai bagaimana misalnya hubungan ataupun problematika dalam keluarga. Mungkin teorinya mungkin bisa menggunakannya bagaimana hubungan dalam keluarga, lalu sistem keluarga, pola-pola keluarga, dan faktor-faktor eksternal keluarga. Kalau kita meneliti itu kan tentu kita harus membuat satu ukuran dulu kan itu. Kita membuat satu ukuran. Nah, ukuran yang kita gunakan itu biasanya kan teori. Kita mau melihat sesuatu, ya tentu kita harus paham dulu ukurannya apa. Begitu juga untuk tadi pemakalah ya, mungkin bisa diambil teori apa yang digunakan untuk melihat itu gitu kan. Untuk melihat dinamika keluarga itu harus menggunakan teori. Sehingga nanti ya itu tadi bisa diukur. Seperti misalnya contoh sederhana bagaimana misalnya peraturan itu diberlakukan. Menurut Sarjana Sukanto ada 4 ataupun 5 alat ukurnya, kan itu kan bisa ada faktor undang-undangnya, itu ada faktor budaya hukum dan lain sebagainya. Lalu yang
Keempat, keluarga dalam analogi organik Herbert Spencer yang tadi keluarga digambarkan sebagai sebuah organisasi yang anggotanya terdiri dari orang tua dan anak, dan dia juga menganalogikan bahwa keluarga adalah ibaratkan seperti satu kesatuan tubuh gitu ya, anggota tubuh gitu. Jadi kata Spencer, apabila satu bagian yang tidak sesuai ataupun mengalami permasalahan, maka semuanya akan ikut terdampak. Lalu yang kelima adalah keluarga dalam pandangan teori fungsionalisme ya, Emily Durkheim. Dalam hal ini kata Durkheim bahwa keluarga itu memiliki fungsinya masing-masing, memiliki perannya masing-masing gitu. Di mana peran itu saling melengkapi hubungan sosial dari unsur-unsur dalam keluarga seperti ayah, ibu, dan anak. Yang tadi dijelaskan bahwa ketika salah satu peran itu misalnya bermasalah, maka semua fungsi dalam satu keluarga itu bisa terganggu. Saya kira seperti itu pemaparan singkat terkait. Karena kalau kita bicara keluarga ini sangat luas ya. Kalau kita bicara keluarga ya kita lalu misalnya bagaimana misalnya mengkaitkan bagaimana keluarga di dalam Islam misalnya kan. Bagaimana sih Islam melihat memandang keluarga gitu. Ini biasanya kan kajian-kajian dari teman-teman di HKI ya. Bagaimana caranya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah misalnya kan gitu. Ataupun mengkaitkan bagaimana misalnya keluarga dikaitkan dengan untuk dalam rangka memenuhi maqasid asy-syariah misalnya. Saya kira nanti itu bisa dikembangkan lagi, dan terkhusus tadi untuk materi dari Mustolih ya sama Mbak siapa tadi, Mbak Fitria, itu bisa mungkin ditambahkan lagi teori apa yang digunakan. Itu kan untuk mengukur. Tadi kan bicara apa tadi? Bicara dinamika apa yang digunakan ukuran untuk mengukur dinamika pemenuhan keluarga pemenuhan aspek ekonomi dalam keluarga. Itu perlu dibikin satu teori, yang dimana teori itulah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur ataupun bahan alat untuk menganalisa sesuai atau tidak sesuainya satu realita yang ada di masyarakat. Baik Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, kayak dipersilahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait penulisan saya dan Mbak Fitri tadi kan belum ada teori yang digunakan untuk mengukur. Jadi mau bertanya kira-kira teori yang cocok untuk penelitian saya itu teorinya siapa, Pak? Mungkin Bapak bisa mengasih masukan untuk lanjutannya. Oke. Sebenarnya ini ya Mas ya, kalau kita bicara itu kan itu sebenarnya lebih pendekatan sosiologi itu tadi gitu. Tapi bicara apa yang tepatnya itu ya ini perlu kita baca juga kan gitu. Apakah nanti menggunakan teori fenomenologi, karena kan ini kan fenomena yang realita kan. Realita yang ada di sana kan itu juga menarik. Misalnya coba nanti dibaca teori fenomenologi, ataupun bisa juga teori-teori dari gunakan teori sosiologi Emily Durkheim tadi terkait teori fungsionalisme gitu. Itu juga menarik juga karena kita bicara keluarga tadi ya, kita bicara keluarga bahwa semua ayah, ibu, dan anak itu kan punya fungsinya masing-masing. Artinya dalam pandangan Durkheim ya, artinya kalau salah satu misalnya tidak menjalankan fungsinya, berarti kan ini bisa mengganggu fungsi-fungsi yang lainnya seperti itu. Kita contohkan misalnya bagaimana tadi misalnya ketika dia kerja ke pabrik, ternyata dia fungsinya ke sana soalnya kan untuk mencari nafkah kan gitu. Tapi dia mencoba membelokkan fungsi itu ataupun menggandakan fungsi itu menjadi yang lainnya. Enggak cuma dia bekerja, tapi ternyata mencari mungkin ya membangun pola hubungan-hubungan yang lain di luar dari fungsinya seperti itu. Dan itu kan bisa mengancam kan, bisa mengganggu ataupun mengancam di keharmonisan keluarga dia kan itu kan.
nggak cuma mengancam, bahkan bisa berujung pada perceraian juga seperti itu. Ataupun tadi misalnya menggunakan teori fenomenologi, misalnya bagaimana fenomena-fenomena di lapangan itu. Dan itu kan ada latar belakangnya kan itu. Saya kira nanti itu perlu dibaca lagi Mas Mustolih ya, Mas Mustolih. Dan itu penting misalnya di artikel, kalau misalnya itu dimasukkan artikel, penting ada kajian-kajian literatur reviewnya ataupun ya paling tidak ada ininya lah, ada teori-teorinya lah. Biar nanti bahwa ini berkatakan ini kita mau meneliti kan itu, kita mau meneliti, perlu kan apa namanya baik landasannya kan itu. Kalau ini kan baru sekedar ya pemaparan data sebenarnya kan itu kan ya.